Oke, ketemu lagi di sesi lab untuk game concept and design-nya. Kali ini kita akan membuat platform game. Dalam hal ini kita akan mencoba meniru Mario atau membuat Mario sendiri. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada tile map, ada yang namanya trigger, ada move to contact, ada test expression. Walaupun mungkin test expression pernah kita pakai ya di 1945, tapi tidak apa-apa, kita coba lagi. Dan ada yang namanya view. Ya, kita akan lihat satu persatu. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu game yang akan kita buat ya. Mario siapa yang tidak tahu sih sebetulnya ini ikonnya Nintendo sebagian besar berupa platform game ya istilahnya jump and stomp. Namun ada juga spin-off-nya Mario Kart, Super Mario RPG, Super Mario Party dan lain-lain. Ya, dia hadir sejak tahun 85 untuk Nintendo. Ya sudah 35 tahun kemarin mulai tahun lalu sampai 31 Maret kemarin kita merayakan ulang tahunnya Mario yang ke-35 ya. Nah, barangkali ada yang belum tahu cara mainnya. Pemain akan menggerakkan Mario dengan anak panah dan spasi untuk melompat. Kalau Mario menginjak musuh, musuhnya akan mati, kecuali beberapa musuh tertentu, misalkan landak, ada namanya sih sebetulnya nanti ya. Kalau Mario nyentuh musuh, Mario-nya yang mati, pemain boleh mengumpulkan koin untuk menambah satu nyawa per 100 koin. Nah, untuk menyederhanakan, kita asumsikan Mario-nya pasti ukurannya besar kali ini. Ini contoh hasilnya nanti. Ya, jadi ini ada Mario-nya, ada musuhnya 2 buah, kemudian ada koin. Koin tidak akan kita buat karena ini sudah sering sekali kita lakukan ya. Kalau nabrak koin, maka tambahkan jumlah koinnya 1, bisa pakai bantuan variabel, dan tambahkan skor. Nah, untuk resource silakan ambil resource-nya. Ya, teman-teman upaya bisa ambil di Classroom. Resources saya rename dulu ini. Ya, resources 06. Ya, karena ini adalah lab ke-6. Teman-teman yang lain saya kasih linknya nanti di bawah ya, di description. Nah, ada beberapa gambar di sini cukup banyak. Ada tiles. Ya, tiles nanti kita pelajari agak tengah. Ya, sementara kita akan bikin levelnya seperti biasa dulu, ada background, koin, ada enemy 1, ini namanya Goomba, ya ada yang masih sehat bugar, ada yang setelah diinjak Mario, lalu ada ini namanya apa ya, saya agak lupa, nah ini dia. Ya, Goomba sprite-nya yang ini geraknya di lantai secara horizontal ke satu arah, kalau nabrak sesuatu yang solid dia akan ganti arah. Kemudian ada kupat rupa, ini mirip Goomba tapi harus diinjak 2 kali. Saya dulu biasanya nyebut ini bebek sih. Ya, tapi bebeknya kebetulan tidak ada yang tidak bersayap. Di sini bersayap semua, tidak apa-apa deh. Ya, yang bersayap namanya kupa paratrupa. Dia terbang di udara, bisa gerakan horizontal gitu aja, bolak-balik. Atau yang lompat-lompat. Kalau tinjak sekali, sayapnya hilang jadi kupat rupa. Saya tidak ada sprite-nya. Tapi di sini sebetulnya ada spreadsheet. Ya, di sini ada SMB Enemies Sheet. Kalau mau teman-teman bisa crop sendiri dari sini. Kalau dirasa kurang besar nanti silakan dibesarkan sendiri pakai software pengolah gambar apapun ya. Nah, ini si kupat rupanya. Ambil aja yang salah satu karena toh ini cuma mirror. Kemudian ada spiny, tidak boleh diinjak. Kalau diinjak Mario mati. Nanti kita tidak bikin ya untuk saat ini hanya Goomba sama kupa paratrupa aja. Sisanya silakan dikembangkan sendiri. Nah, Mario-nya tidak ada animasinya, cuman kiri sama kanan. Kalau mau bikin animasi, ada spreadsheet-nya, silakan. Ya, tapi untuk menyederhanakan, kali ini kita pakai gambar Mario-nya statis saja. Hadap kiri sama hadap kanan. Sama ada yang dead ya, yang mati. Nanti kita bikin animasinya. Lalu, sprite yang lain, ada pipa, horizontal sama vertikal. Sementara ini hanya sebagai hiasan dulu, nanti di belakang ada caranya untuk membuat pipanya beneran. Jadi Mario-nya bisa masuk ke dalam pipa ini, kemudian keluar di tempat yang lain.
Ya, di sini ada berbagai sign, agak tidak kelihatan karena background saya hitam. Ya, ada sign dead, tulisannya dead di situ. Sign Go1A, Go1B ini untuk warp-nya. Jadi kalau ada pipa tertentu itu dikasih sign Go1A, pipa tujuannya dikasih sign Go1B, dan seterusnya. Shot ini tidak terpakai untuk saat ini. Turn ini akan kita pakai untuk si kupaparat rupanya. Sulur sementara nggak dipakai dulu. Wall seperti biasa akan kita pakai. Ya, dan nanti untuk layout levelnya silakan bikin sekreatif mungkin. Atau kalau mau di sini ada layoutnya level 1-1, boleh ditiru. Ya, tapi nanti saya akan gunakan layout saya sendiri aja. Ya, kita berkreasi bikin game kita sendiri. Oke, nah tugas kita untuk pertama kali ini adalah menambahkan semua sprite dan bikin objeknya. Ya, yang perlu ditambahkan adalah koin, Goomba, dipisah ya. Yang ini dipisah. Kemudian kupaparat rupanya yang hadap kiri sama hadap kanan, saya akan singkat aja namanya jadi bebek ya. Bebek hadap kiri, biarkan beranimasi. Bebek hadap kanan, biarkan beranimasi. Mario sendiri, dead sendiri, left sendiri, right sendiri, pipe horizontal sendiri, pipe vertikal sendiri. Sign-nya cukup yang dead sama turn dulu. Go 1A, 1B-nya boleh dimasukkan, tapi saya tidak akan masukkan untuk sekarang. Lalu wall semuanya. Ya, wall, kemudian wall, ini salah nama ya ini. Yang ini harusnya wall vertikal. Saya kasih nama wall V, gini aja deh. Yang ini harusnya adalah wall yang horizontal. Oke, saya sudah selesai memasukkan semua sprite dan objek. Ya, bisa terlihat di sini ada beberapa objek, koin, Goomba, Goomba Dead, bebek, bikin satu aja, hadap kanan. Ya, sama, Mario juga hadap kanan. Dan untuk mempermudah, objek Mario Dead ini saya pisahkan sendiri. Ya, jadi tidak jadi satu dengan objek Mario-nya. Pipa H, pipa V, sign dead sama sign turn. Ini sementara saya nyalakan visible-nya dulu. Ya, untuk nanti menguji perilakunya Goomba dan Mario. Kalau nyentuh dead bener nggak dia mati. Ya, dan musuhnya kalau ke nabrak turn, apakah dia beneran berbalik arah. Ya, terus wall ini, ya visible-nya boleh dimatikan kalau wall. Ya, saya lupa matikan. Dimatikan aja. Dan solid ya. Pipanya boleh dibikin solid, boleh enggak. Ya, karena nanti pipanya akan ditutupi sama wall. Ya, pipanya boleh dibikin enggak solid deh. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan pelajari konsep trigger ya. Pada beberapa event-based game development tools, ada objek khusus yang dinamakan trigger. Biasanya trigger ini akan digunakan untuk menjalankan sesuatu, ya aksi tertentu hanya kalau sebuah objek itu menyentuh trigger. Misalkan, pemain nyentuh trigger ini, maka pintunya terbuka. Ya, Goomba nyentuh sign, maka kok nyentuh sign? Nyentuh turn, maka dia akan berbalik arah. Mario nyentuh dead, maka dia akan mati. Nah, kita akan menggunakan bantuan dua buah trigger nantinya. Trigger yang turn itu menandakan musuh untuk berbalik arah. Yang kedua, trigger dead ini menandakan Mario mati kalau menyentuh ini. Bisa dipakai untuk jurang, nanti lava, atau halangan-halangan lainnya yang kalau disentuh Mario-nya mati. Nah, untuk background, kita tambahkan 3 buah. Ya, satu adalah gambar latar, background JPEG. Satunya gambar depan, foreground JPEG. Dan terakhir akan digunakan untuk meletakkan objek-objek bantu, backtiles. Khusus yang backtiles itu disebut tileset.
Ya, jadi tileset itu adalah kumpulan beberapa gambar dalam satu gambar utuh. Biasanya tiap gambar itu ukurannya sama. Jadi contohnya yang back tiles, ya seperti ini, satu kotak itu 32 kali 32. Tapi sprite-nya back tile ini sendiri terdiri dari berbagai macam objek. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dia disebut juga sebagai sprite sheet. Ya, kadang ada yang nyebut sprite sheet, ada yang nyebut tileset. Untuk sementara boleh dibilang sama aja. Walaupun sebetulnya ada perbedaan sih. Ya, tileset itu biasanya untuk hiasan pada level seperti ini. Kalau spreadsheet itu biasanya bentuknya seperti ini. Untuk animasi. Ya, ini namanya spreadsheet. Ini tidak bisa disebut sebagai tileset. Ya, kenapa? Karena tentu saja Mario-nya kan tidak kita letakkan sebagai hiasan-hiasan pada level. Tapi akan kita gunakan sebagai animasi. Nah, kalau gambarnya lebih dari satu dan dipakai untuk animasi, itu namanya spreadsheet biasanya. Kalau hanya untuk level, maka dia lebih lazim disebut tileset. Nah, nanti yang dipakai tileset itu boleh yang back tiles atau yang ini, ya, yang Mario tiles. Yang Mario tiles ini bedanya kembang apinya tadi, ya fire flower-nya diganti sama sulur. Ya, bebas mau pakai yang mana. Nah, nanti untuk back tiles itu beri tanda pada use as tileset. Oke, kita masukkan background dulu ya. Background, saya biarkan namanya background. Kemudian saya akan tambahkan background-nya yang biasa. Ini resource, nah yang ini. Oke. Kemudian tambahkan foreground. Walaupun ini sebetulnya nggak benar-benar kita pakai sebagai foreground sih. Ya, ada perbedaan mendasar antara background yang ditumpuk jadi satu sama foreground. Nanti kita lihat bareng ya. Nah, foreground-nya ini belakangnya transparan. Ya. Oke, dan terakhir adalah tile set. Saya kasih nama tile set gitu aja. Kemudian saya mau pakai yang ini aja deh, Mario Tiles. Nah, ini silakan ditandai use as tileset. Biasanya, GameMaker Studio akan otomatis mengaturkan tile width sama tile height, tapi di sini pengaturannya keliru, tolong diganti jadi 32 kali 32. Ya, satu kotak persis ukurannya 32 kali 32, alias satu tile. Oke, tileset sudah. Sekarang kita akan bikin room ya. Tambahkan sebuah room, beri background, desain sesukanya, terus di jurang kita kasih trigger dead. Oke, bikin room. 124768 nggak masalah, tapi backgroundnya ukurannya 640-480 sih. Ya, maka saya akan bikin width sama head-nya sama aja, 640 kali 480. Kemudian background, tambahkan background 0 ya. Background 1 itu tambahkan foreground, sehingga jadinya seperti ini. Nah, nanti boleh dicoba ya, dicentang. Kalau ini dipakai foreground image, apa yang terjadi? Sementara biarkan dulu. Lalu, untuk menggambar tile setnya, kita pakai mode tiles. Lalu, silakan dipilih di sini tile setnya. Barulah kemudian kita bisa gambar sesuka hati. Ya, misalkan saya mau gambarnya gini. Untuk gambarnya caranya sama seperti meletakkan objek ya. Jadi boleh ditahan untuk meletakkan banyak objek sekaligus. Ya, misalkan saya buat seperti ini. Lalu ini tentunya harus ditutup ya. Tutup. Ditutup. Lalu bisa bikin, saya coba ngintip ini deh. Ya, mungkin sekitar sini saya akan tambahkan
sebuah platform, tingginya kayaknya 2 sih itu. Saya coba 3 ya. Nah, mungkin sekian. Lalu saya buat segini aja platformnya. Lalu satunya saya kira-kira tingginya 3 ya. 1, 2, 3 berarti sekitar sini. Boleh dibuat agak panjang. Misalnya begini. Dan oke lah, sudah cukup ya. Nah, ini selesai. Sekarang kita letakkan objeknya. Untuk mencegah Mario-nya jatuh, kasihlah objek wall di sini. Ya, nggak usah ditutupin semua sih. Cukup yang terluar aja. Nah, ini boleh pakai satu-satu seperti ini, atau kalau dirasa, loh berarti nanti Mario-nya bisa geser ke sini dong. Nggak masuk akal. Nah, kalau mau seperti itu ya tutupin aja sama yang objek wall biasa ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk yang horizontal, boleh dipakai untuk platformnya. Kita nggak bikin platform yang bisa ditembus dari bawah. Ya, kalau platform pada game platform secara umum, ya avatarnya itu boleh lompat dari bawah, lalu boleh nginjak platformnya. Kita nggak bikin yang seperti itu dulu ya, jadi kita berasumsi platformnya ini beneran harus dilompatin dari atas, ya dari bawah dia nggak bisa. Kemudian untuk yang vertikal, kalau mau, ini boleh ditutup, tapi saya nggak akan nutup bagian ini deh, ya biarkan Mario-nya boleh melewatin bagian bawah. Lalu saya akan berikan gumba satu di sini. Ntar ngintip lagi deh. Ya, satu di situ. Saya taruh sini. Mungkin ada juga yang di atas, tapi saya tidak kasih ya. Saya tidak kasih dulu. Boleh diberi koin, tapi koin kita tidak akan implementasi. Paling tidak saya tidak akan implementasi, teman-teman boleh nyoba bikin sendiri. Lalu objek bebeknya saya letakkan satu di sini, dan mungkin satu di sini. Ya, kemudian supaya bebeknya bisa geser-geser atau berbalik arah, kasihlah turn. Misalkan saya taruh bebeknya itu bisa bergerak seperti ini. Yang ini agak mepet, tapi saya biarkan dulu. Ya, saya fokus yang atas dulu, karena kalau yang atas jadi, yang ini harusnya bisa nurutin turn-nya juga ya. Lalu yang dead, walaupun ini tidak masuk akal sih. Biasanya kalau Mario-nya jatuh ke jurang, nggak ada animasi apa-apa. Ya, tapi saya akan berasumsi ini sesuatu yang melukai si Mario, jadi saya akan berikan dead 3 buah di sini. Nanti kalau Mario-nya jatuh ke sana, dia akan lompat ke atas dulu. Ya, kita buat animasi Mario mati. Lalu untuk Mario-nya silakan dipasang, cuman ini hati-hati sedikit, jangan terlalu mepet dengan ball-nya ya. Mungkin segini. Ya pasti kan ada masih ada jaraknya. Lalu untuk sprite-nya coba dipastikan dulu baik sprite kiri dan kanan itu precise collision checking. Ya kalau dicek hanya di sprite-nya Mario aja yang akan digunakan untuk pengecekan collision. Ya karena kalau enggak nanti ini jadinya kotak. Ya rada aneh kalau kotak. Yang kanan sama ya, kanan bikinkan precision collision checking juga. Ya, silakan didesain levelnya. Kalau dirasa kurang panjang, masa Mario levelnya cuma segini? Silakan.
Ya, ukuran ruangannya silakan diperbesar. Misalkan saya perbesar 2 kali, 1280. Walaupun untuk saat ini, yang tampil di layar itu hanya yang 640. Nanti di pertengahan kita akan pelajari bagaimana caranya menampilkan levelnya secara bergulir ya. Kita bikin kameranya ngikutin si Mario. Nah, ini sisanya silakan didesain sesukanya. Mungkin saya akan taruh sebuah pipa di sini sama di sini ya, katakan seperti ini dan seterusnya ya. Silakan berkreasi dulu. Mau ditambahin beberapa gumba di sini boleh. Gini misalkan. Ya, silakan di-pause dulu videonya, teman-teman silakan berkreasi. Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Oke, gimana? Sudah selesai berkreasi levelnya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Mario, buatkan aksi pergerakan seperti biasa, dan saya akan pakai jump to position. Supaya saya tidak perlu repot-repot memberikan action kalau tombol kiri sama kanannya dilepas ya. Lalu buat aksi penekanan tombol spasi, kasihlah gravitasi supaya Mario-nya bisa jatuh. Untuk poin kedua, Mario dapat melompat lagi ketika berada di udara, sementara kita tidak bikin dulu. Ya, nanti kalau sudah jadi, ini silakan dibuat seperti biasa. Dan hentikan kecepatan vertikal dan gravitasi Mario kalau menabrak objek solid, supaya Mario-nya tidak selalu jatuh. Oke, mari kita buat di objek Mario. Kalau pemain menekan tombol kanan, maka lompatkan dia ke kanan. Saya coba angka 4 dulu. Sementara kalau ke kiri, ditekan tombol kiri, dia lompat min 4 relatif. Waktu di create, kita berikan dia gravitasi ke arah bawah. 270. Arahnya, gravitasinya, ini dicoba-coba dulu angkanya. Mungkin 0,3 atau 0,4 saja deh. Lalu, sewaktu pemain menekan tombol spasi, saya pakai keypress kali ini. Tekan tombol spasi, berikan kecepatan vertikal ke arah atas, berarti negatif. Angkanya berapa? Coba-coba. Misalkan 10. Ya, saya tidak bikin dia relatif ya. Oke, gravitasinya biarkan. Kemudian kalau menabrak objek wall, maka hentikan kecepatan vertikal dan gravitasi. Oke, berarti waktu tekan spasi, ini kita harus ngasih gravitasinya juga. Ya, arahnya 270, gravitinya 0,4. Yang ini boleh tidak diberi gravitasi dulu, tidak masalah. Ya, selama teman-teman naruh Mario-nya itu agak sedikit ke atas dari wall, tapi tidak benar-benar terlalu kelihatan jaraknya ya. Jadi ini boleh dihilangkan dulu. Saya akan tetap biarkan create-nya, siapa tahu nanti kita butuh melakukan sesuatu di sini. Ya, waktu tekan spasi, set vertical speed, min 10, gravity saya coba angka 0,4, kalau nabrak objek wall, matikan semuanya. Vertical speed-nya bikin 0, gravity juga bikin 0. Ya, kemudian kita akan coba tes bagian Mario-nya dulu. Apakah dia bisa gerak ke kiri kanan, kemudian bisa lompat ya. Nah, ini kalau saya atur room-nya tadi 1280, memang keluarnya seperti ini. Nggak apa-apa ya, biarkan dulu. Oke, Mario-nya bisa gerak ke kiri dan kanan, tapi saya lupa ganti sprite. Ya, nanti aja deh. Lompat, bisa. Sini,
Nah, saya lupa ngasih perilakunya ke objek wall yang horizontal ya. Oke, kita betulkan beberapa. Untuk objek wall horizontal, paling gampang jadikan parentnya objek wall. Untuk yang vertikal, jangan, karena perilakunya agak beda. Kemudian ganti sprite ya sekalian. Kalau ke kiri berarti saya pakai Mario kiri. Kalau ke kanan berarti saya pakai Mario kanan. Oke, tes dulu. Ya, Mario bisa gerak kiri, bisa gerak kanan, bisa lompat. Dan bisa lompat ke platform sekarang. Double jump masih bisa, nggak masalah. Nah, ini ada bug-nya sekarang. Ya, tergantung kecepatan lompatnya si Mario. Kadang-kadang dia akan berhenti melayang seperti ini. Ya, atau berhenti persis di atasnya si platform. Dan kalau lewat dari platform, dia juga masih melayang. Ya, seperti ini. Dan ada juga kemungkinan Mario-nya nyangkut, nggak bisa gerak. Ya, saya kebetulan nggak kejadian, tapi teman-teman bisa jadi ada yang Mario-nya nyangkut. Ya, ada kemungkinan Mario tidak bisa melompat sama sekali. Letakkan Mario agak sedikit di atas objek solid. Ini sudah. Tapi masih bisa juga Mario-nya tidak bisa lompat. Ya, kenapa? Karena dia bertabrakan sama objek solid. Ya, kalau bertabrakan sama objek solid kan tadi dibuat bahwa vertical speed-nya 0 dan lain-lainnya 0. Kadang-kadang nyangkut. Ya, di tempat saya kebetulan enggak. Jadi saya bisa lanjutkan dengan aman. Tapi ada masalah bahwa kadang-kadang Mario-nya ngawang. Seperti ini. Maka kita akan gunakan action baru, namanya move to contact. Action ini digunakan untuk menggerakkan sebuah objek ke arah tertentu sampai akhirnya dia mau nabrak dengan objek yang lain. Kalau sudah terjadi tabrakan, objeknya tidak akan digerakkan. Tapi kalau tidak terjadi tabrakan, maka objek ini akan digerakkan terus sampai akhirnya persis sebelum dia collision dengan objek lain. Nah, kita bisa gunakan move to contact ini pada event tabrakan untuk memastikan objek kita itu betul-betul berhenti persis sebelum dia bertabrakan dengan objek lain. Dalam hal ini, Mario-nya itu akan kita gerakkan ke bawah terus sampai akhirnya dia persis di atasnya objek wall. Ya, kita akan bikin yang ini. Ya, Mario saya mana ini? Oh, ini, ketutup. Nah, di tab collision dengan object wall, kita akan buat atau tambahkan namanya move to contact. Setelah semuanya di set 0, kita akan bikin move to contact. Arahnya kemana? Ya, gerakkan terus ke arah bawah. Melawan apa? Solid object. Dengan jarak maksimumnya berapa? Kalau jarak maksimum ini diisi negatif 1, maka Game Maker Studio akan berusaha untuk menggerakkan objek kita sampai persis sebelum nabrak sebuah solid object. Kalau diisi angka lain, maka objek kita akan dihentikan setelah jaraknya paling tidak sejauh maksimum. Ya, maka ini isikan direction 270, maksimumnya biarkan min 1, against-nya biarkan solid object. Lalu kita tes. Oke, saya akan buat Mario saya lompat-lompat. Ya, ini sebabnya saya tidak mematikan double jump-nya ya, karena saya harus mencoba beberapa kali untuk Mario-nya ini. Nah, bisa terlihat ya, sekarang kaki Mario saya persis nyentuh atasnya objek wall horizontal maupun yang ini.
bawah ini apa ya? Objek ball. Cuman ini ada bug-nya, nanti saya akan serahkan ke teman-teman untuk membetulkan. Kalau kita nabrak Mario-nya kalau Mario-nya nabrak objek wall horizontal dari arah bawah, maka dia tiba-tiba lompat ke bawah, seperti ini. Nah, ini perilaku yang tidak kita harapkan. Ya, selain itu kalau nabraknya dari samping, idem. Loh, tiba-tiba jatuh. Ya, ini perilaku yang tidak kita harapkan. Kita akan betulkan ini setelah kita bisa mendeteksi bahwa Mario ini menabrak sesuatu dari arah tertentu. Ya, nanti kita perlu menguji hal tersebut. Konsepnya nanti mirip seperti waktu kita membuat pengecekannya Mario nabrak sama si Gumbanya ini. Ya, sementara abaikan dulu. Dan ini masih ada satu bug lagi, yaitu Mario-nya ngawang kalau keluar dari platform. Nah, cara membetulkannya gimana? Berarti di setiap pergerakannya Mario, atau boleh di step, ya kalau mau. Saya akan coba cek dia di step. Kita harus ngecek di bawahnya Mario, itu ada tabrakan atau enggak? Ada collision dengan objek solid atau enggak? Boleh pakai check empty atau check collision. Ya, ini kan sebetulnya berlawanan. Nah, kalau pakai check empty, maka kita harus ngecek apakah Y-nya Mario itu, sorry, kalau kita menggunakan check empty, maka kita akan atur apakah pada Y-nya sekian relatif terhadap titiknya si Mario. Ingat originnya Mario di ujung kiri atas ya, karena kita tidak ngubah origin sama sekali. Itu ada collisionnya enggak sama objek solid. Nah, kita harus menghitung Y-nya sekarang. Y-nya kita dapatkan aja dari sini. Nah, titik originnya Mario, XY-nya itu kan di ujung kiri atas. Ya, sementara itu kita butuh ngecek di bawahnya kakinya Mario itu ada tabrakan atau enggak. Nah, ini untuk membuktikan berapa pikselnya di sini itu bisa di zoom in terus sampai segini, ya, atau nanti kita tambahkan angka ekstra aja. Tergantung dari pengaturan posisi Mario-nya teman-teman. Ya, kalau saya bisa ngecek Y-nya itu harus ditambah dengan sprite height saja. Ya, karena batas bawah Mario saya itu persis nyentuh sama wall. Ya, tapi saya akan berikan 1 piksel ekstra untuk pengecekan benar-benar di bawahnya lagi. Oke, nah kita akan cek sekarang. Berarti kalau di bawahnya Jack Mario, sprite height, saya kasih ekstra 1 piksel, itu ternyata kosong, maka saya akan lakukan hal yang sama persis seperti spasi tanpa vertical speed. Saya akan set gravity-nya si Mario, supaya dia jatuh ke bawah. Ya, mari kita tes dengan logika seperti ini aja, apakah Mario-nya bisa jatuh sekarang. Oke, saya lompatkan Mario-nya ke sini, kemudian saya geser Mario-nya ke kanan ya. Loh, berhenti ternyata. Ya, ini saya lagi neken kanan, ternyata nggak bisa. Kalau ke kiri gimana? Nah, ke kirinya nyangkut juga ternyata ya. Nah, bisa diamati kalau ke Mario-nya gerak ke kanan, itu masih ada beberapa piksel. Saya akan zoom in ya.
ada beberapa pixel tambah. Sorry, nggak bisa pakai magnifier yang ini sih. Saya akan pakai magnifier yang jenisnya mana ya? Desktop 1. Sorry, kayaknya salah salah magnifier ini saya. Oke, ya udah. Nanti coba diamatin sendiri aja ya di komputer masing-masing. Ya ini sebetulnya kakinya Mario itu belum betul-betul bebas dari collision. Ya mungkin lebih baik saya nyalakan dulu. Kok di sprite di object wall horizontal visible-nya saya nyalakan dulu. Nah, di sini bisa terlihat kakinya Mario itu belum betul-betul bebas dari collision-nya si object wall horizontal. Nah, berarti kita perlu menambahkan beberapa pixel dari posisi X-nya. Ya, ini dicari-cari aja angkanya yang sesuai. Mungkin 4, terus dites lagi. Oke, mari kita coba. Masih nyangkut. Ya, dan bahkan nyangkutnya lebih parah sekarang. Nah, berarti tanda yang saya gunakan itu terbalik. Aduh, sebentar. Ya, bukan positif, tapi angkanya negatif. Karena kita ngeceknya harus digeser ke sebelah kiri. Oke, mari kita coba. Nah, akhirnya Mario saya jatuh. Ya, kalau ke kiri gimana? Nah, ke kiri masih nyangkut, sayangnya. Ya, berarti kita harus ngecek dari dua arah sekaligus. Kalau Mario-nya hadap kanan dan di bawahnya dia itu collision free, berarti bisa jatuh. Kalau Mario-nya hadap kiri, berarti kita perlu menambahkan beberapa pixel ekstra ke arah kanan. Ya, jadi ilustrasinya gini ya, saya akan gunakan, ke spawn gumbal lagi, saya akan gunakan Mario-nya ini untuk ilustrasi. Nah, pada keadaan ini, X-nya kan di sini, X,0, X-nya si Mario di sini. Nah, padahal pada keadaan ini, Mario itu sebetulnya sudah lewat dari object wall horizontal. Berarti kita harus menggeser X-nya si Mario ini ya untuk ngecek apakah di sebelah sini itu ada yang kosong di bawahnya. Makanya kita kurangin tadi. Ya, di objek Mario ini isinya adalah negatif. Kebalikannya nanti gumbanya muncul lagi. Kalau dari sisi kanan berarti kan di sini nih. Ya, ini posisi Mario-nya dinyatakan jatuh. Nah, tapi masih ada ekstra beberapa pixel di sini. Ya, berarti kita harus mindahkan X-nya itu sejauh sprite width. Kemudian nanti kurangin aja dengan sejumlah pixel ini ya. Ngawur aja angkanya mungkin 4 pixel. Kalau salah berarti tinggal diganti aja X. X-nya adalah sprite width ditambah dengan 4 pixel itu. Ya, penerapannya saya serahkan ke teman-teman sekalian. Berarti kita tidak bisa pakai position collision free. Ya, ternyata tidak semudah itu. Dan ini saya akan kasih pengecekan ekstra aja. Sprite height-nya itu mungkin bukan 1, walaupun jalan sih. Tapi buat jaga-jaga saya akan kasih 2 aja. Oke, kita kerjakan yang lain dulu ya. Buatlah agar Mario mati kalau kena trigger death. Kalau diinginkan buat animasi Mario-nya mati, melompat ke atas lalu jatuh, mengabaikan objek solid sampai keluar ruangan.
Oke, kita akan buat animasi Mario Dead-nya dulu. Ketika awal diciptakan, ya, pertama kali dia muncul di room, kita kasih 1 detik, ya, supaya pemainnya itu mendapatkan informasi bahwa, oh, Mario-nya mati ternyata. Ya, kasih 1 detik, alarm, 30, kemudian sewaktu alarm 0-nya habis, gerakkan Mario-nya ke atas, negatif 10 relatif, sorry, jangan relatif, ya. Saya berikan kecepatannya sama dengan kecepatan lompat, atau dikurangin boleh, misalkan 8, plus kasih gravitasi 270, gravitasinya samakan 0,4. Sudah, itu aja. Kita uji coba ya, Mario-nya akan saya kembalikan. Ya, mungkin di sini saya akan uji coba Mario Dead-nya aja sendirian. Saya letakkan di sini, misal sini aja. Kita tes dulu animasinya, jalan atau enggak. Nah, itu dia tadi, ya. Oke, animasinya jalan. Kemudian kalau ada satu lagi sebetulnya ya, kalau keluar ruangan kita ganti lompatkan Mario-nya kembali ke posisi awal, tapi nanti aja deh. Yang penting animasinya jalan. Berarti tugas kita sekarang adalah membuat collision dengan sign dead. Kalau Mario nyentuh sign dead, maka kita akan ganti Mario-nya menjadi Mario Dead. Perform event-nya biarkan not. Sementara itu, di Mario Dead kita tambahkan 1 buah event. Kalau keluar ruangan, other outside room, kita jump to start, dan kembalikan lagi Mario-nya menjadi objek Mario. Kali ini event-nya yes. Oke, kita tes ya. Sekarang sengaja tabrakkan Mario-nya dengan sign dead. Oke, ternyata yang terjadi adalah Mario saya langsung jatuh. Kenapa? Karena dia kena gravitasi. Gravitasinya dari mana? Dari objek Mario. Sehingga kita matikan dulu aja gravitasi dan vertical speed-nya di start-nya si Mario Dead. Ya, supaya dia diam di tempat dulu. Oke. Saya akan sengaja tabrakan ini. Oh, enggak bisa, sorry. Yang sign dead itu bukan solid soalnya ya. Oke. Nah, masih terkena gravitasi. Berarti perform event-nya yes saja deh. Kita mau event-nya Mario Dead ini jalan semua. Berarti waktu change instance menjadi Mario Dead, kita harus nyalakan event-nya. Perform event-nya harus yes. Nah, itu dia. Kalau ada yang punya sound effect, silakan ya, bisa ditambahkan sendiri.
Oke, animasi Mario Dead-nya selesai. Berikutnya untuk Goomba, tambahkan 1 buah objek Goomba, 2 buah triggeran, buat supaya dia bisa berbalik arah ketika menyentuh trigger ini. Saya akan terapkan bukan di Goombanya, tapi justru di bebeknya. Objek bebek ini sudah banyak yang terbuka, saya akan tutup dulu aja biar enggak berantakan window saya. Ya, saya kerjakan di objek bebek. Waktu di-create, katakanlah saya mau dia gerak ke kanan, dengan speed-nya mungkin 4, dan saya akan ganti kecepatan sprite, animasi sprite-nya itu jangan terlalu tinggi, mungkin setengahnya aja. Jangan diganti bebek kiri ya, biarkan dia bebek kanan. Nah, kalau collision dengan objek sign turn, buat dia berbalik arah. Caranya gimana? Mungkin ada yang tertarik, pakai bounce bisa enggak ya? Ya, tapi hati-hati kalau bounce itu pergerakannya, ingat waktu kita buat breakout, ya kalau bounce itu tergantung dia nabraknya ke arah mana, maka kecepatan dia akan berbalik arahnya itu belum tentu garis lurus. Sehingga kita tidak bisa pakai bounce. Terus pakai apa ini ya kira-kira? Nah, kita akan lompat sedikit ke test expression, tapi sebetulnya bisa pakai tes variabel aja. Ya, karena kita butuh ngecek si Goomba itu lagi bergerak dalam kecepatan positif atau kecepatan negatif. Kita bisa memeriksanya menggunakan tes variabel. Nama variabelnya khusus namanya hspeed. Ya, nanti di slide ada juga namanya vspeed, itu adalah vertical speed. Kalau hspeed itu adalah secara horizontal. Nah, kalau hspeed-nya itu lebih besar dari 0, maka saya tahu persis bahwa objek saya itu lagi bergerak ke kanan. Sehingga kita bisa pantulkan dalam tanda kutip ya. Maka gerakan aja, kalau tadinya dia ke kanan, maka kita gerakkan ke kiri. Pakai ini. Direction ke kiri, speednya 0, relatif. Tapi kalau ternyata speednya tidak lebih besar dari 0 alias lebih kecil, berarti dia lagi gerak ke arah kiri, kita pindahkan ke kanan. Nah, pakai else saja bisa. Start moving-nya kita salin ke bawah, tapi kali ini dia gerak ke kanan. Ya, seperti ini. Kita uji coba dulu. Betul nggak ya itu logikanya? Nah, ini ya, sudah betul. Animasinya doang yang salah, dan bebek saya yang ini hilanglah sudah. Ya, nggak apa-apa deh. Animasinya betul, sudah cukup pelan. Saya rasa agak terlalu cepat sih. Tapi sprite-nya yang keliru. Oke. Saya akan ganti ini sebentar, mungkin 0,2. Lalu, berarti ini harus diberi kurung ya. Karena kita harus ganti sprite. Yang ini berarti jadi sprite bebek kiri, subimage min 1, speed-nya samakan 0,2, lalu else-nya yang bawah sama, dikasih kurung, dan kita harus change sprite. Sprite bebek kanan, subimage min 1, speed-nya tetap 0,2. Nah, sekarang bebek saya yang ini bisa mondar-mandir di sana.
Ya, kalau nabrak turn, dia akan berbalik arah. Konsep yang sama nanti silakan diterapkan di gumbanya ya. Jadi di objek gumba, mari kita asumsikan aja semua geraknya ke kiri dengan speednya agak pelan ya, mungkin 2. Dan saya akan bikin begitu dia menabrak objek solid apapun itu, wall, maka dia akan berbalik arah. Nah, karena gumba ini tidak ada animasinya, dan tidak ada hadap kiri, hadap kanan, sprite-nya tidak ada seperti itu, kita bisa lakukan trik seperti ini. Ya, variabel speed-nya itu kita balik. Ya, tapi karena di sini hanya ada set variabel, ya kita tidak bisa melakukan ini. Ya, kalau mau boleh menggunakan caranya si bebek ini ya. Jadi ini boleh disalin semua, di copy aja, di paste ke sini. Ya, dibolak-balik, tapi tanpa pengganti sprite sama sekali sekarang. Ya, ini untungnya tadi kita tidak ganti speed, jadi mudah banget ya. Oke, mari kita coba perilaku gumbanya. Gumbanya tidak bergerak. Ya, start moving ini, oh karena dia nabrak si objek wall. Ya, pertama kali diletakkan, dia langsung nabrak objek wall. Masalahnya itu. Sehingga mau tidak mau si gumbanya ini kita naikkan juga sedikit. Ya, jangan sampai benar-benar nyentuh sama, sorry. Jangan betul-betul nyentuh objek wall. Ya, dibikin naik dikit. Misalkan seperti ini. Ya, sepertinya yang tengah bakal masih nabrak, tapi ya sudahlah, coba dulu. Nah, itu dia. Dan, oh iya, saya belum meletakkan objek solid, ya. Belum meletakkan sesuatu yang solid di sana. Nah, karena ini sudah ada objeknya, maka, maka letakkannya gini aja, diakalin. Ya, di tempat lain, kemudian digeser masuk ke dalam. Oke, semoga kali ini gumbanya benar-benar berbalik arah kalau nabrak objek solid ya. Dalam hal ini, objek wall. Nah, itu dia. Perhatikan segerombolan gumba ini ya, kalau nabrak pipanya yang sebetulnya kita tutupin dengan objek wall yang solid, maka mereka berbalik arah. Ya, gumbanya cukup. Kupapara Trupa sudah. Nah, sekarang buat agar Mario bisa menginjak gumbanya saja dulu, yang paling gampang ya. Untuk bisa melakukan hal ini, kita harus memeriksa apakah Mario itu berada di atas musuh dan sedang jatuh. Nanti kita harus melakukan yang namanya test expression. Apakah speed-nya positif dan Y-nya Mario itu di atasnya Goomba. Karena ini pakai other, berarti kita lakukan ini di event collision dengan Goomba ya. Oke, Mario. Mana kamu? Mario. Kalau bertabrakan dengan Goomba, maka kita lakukan namanya test expression dulu. Ini dia tanda tanya. Kita cek, kalau phase speed dari Mario itu positif, alias lebih besar dari 0, dan Y-nya Mario itu di atasnya
other.y. Other di sini berarti yang bertabrakannya dalam hal ini si Kupa, dan ini boleh ditambahkan beberapa piksel ekstra ya untuk mengatasi kakinya. Kakinya Mario tadi dari sprite-nya itu kan ada jaraknya sedikit. Di sini di plus 8, saya akan coba plus 2 aja. Nah, kalau benar, ini hati-hati ngetiknya ya, vspeed kalau y, other.y. Begitu ada satu huruf aja yang salah, nanti game maker kita error. Game kita sebetulnya, kalau game makernya enggak. Nah, kalau iya, maka si gumbanya diganti menjadi gumba yang mati. Kita harus pakai bukan test expression, kurung kurawal. Maka kita change instansi other menjadi gumba yang dead. Dan kita perform event aja. Nanti di gumba dead kita akan nyalakan timer selama 1 detik untuk mendelete dia kemudian. Ya, jadi ada seolah-olah si gumbanya ini penyet sebentar, 1 detik, lalu dia menghilang. Dan Mario-nya dikasih pantulan ke atas, kita pinjam dari lompatnya, tapi nanti vertical speed-nya dikurangi. Ya, ini terlalu tinggi. Misalkan saya hanya naikkan dia sejauh 4. Semoga cukup sini. Nah, itu kalau Mario nabrak gumbanya dari atas. Kalau tidak, berarti else nih. Kalau tidak, maka ubah Mario-nya menjadi Mario dead. Ya, kopas saja dari object sign dead. Nah, seperti ini. Sekalian saya akan bikin objek gumba dead-nya. Jadi keadaan awal, saya langsung nyalakan alarm 30. Dan waktu alarm 0-nya habis, dia langsung destroy. Oke, kita tes perilaku Mario dan gumbanya. Ya, saya akan biarkan si gumbanya nabrak Mario. Kemudian untuk perilaku nginjaknya, saya harus pergi ke sana deh. Oke, saya akan injak si gumba ini. Nah, seperti itu. Tapi bisa kelihatan tadi gumbanya geser ya. Berarti pada objek gumba dead, kita harus hentikan speed-nya, berapapun itu. Paling gampang pakai move fix saja, direction-nya arah tengah, speed-nya 0. Ya, saya enggak tes ya, yang itu harusnya pasti benernya. Oke, dari sisi gameplay sebetulnya banyak PR kita sih yang belum selesai. Ya, misalkan perilaku si bebeknya gimana kalau diinjak Mario? Nah, itu silakan jadikan PR teman-teman sendiri untuk latihan. Kita tinggalkan dari sisi gameplay. Ya, dari tadi, kalau teman-teman melihat uji coba saya, ini windownya kelihatan aneh karena lebar banget. Ya. Window saya ukurannya 1280 kali 480. Padahal nih saya maunya dalam satu waktu itu yang muncul cuma 640 kali 480. Nah, kita kenalan dengan konsep room yang jauh lebih besar daripada ukuran window. Ya, ukuran levelnya itu lebih besar dari ukuran window. Ya, kalau diubah jadi 1280, 480, Mario-nya bisa keluar dari ruangan. Maka kita akan mempelajari sebuah konsep namanya view. View itu digunakan untuk mengubah tampilan ruangan dengan menyesuaikan diri terhadap keadaan level saat itu. View ini istilah di tempat lain itu kamera.
Nah, supaya sebuah objek itu bisa selalu tampak dalam ruangan kita, kamera itu harus selalu ngikutin objek tertentu. Di GameMaker, view ini ada di tabnya Views. Akhirnya kita mengunjungi tab ini ya. Selama ini kita abaikan. Kalau mau menggunakan view, dicentang dulu ini enable the use of views. Kemudian kita diberikan 8 view atau 8 kamera di sini yang bisa digunakan. Sementara ini kita pakai satu dulu ya. Tandai ini enable the use of views, kemudian pilih view 0 dulu, tandai visible when room starts. Nah, ini centang. Lalu ada pengaturan yang perlu kita ubah. View in room ini untuk menandakan daerah mana saja dari sebuah room yang boleh dilihat sama kamera. Untuk kasusnya Mario, kita kasih X0, Y0, jadi mulai dari ujung kiri atas. Kemudian yang kelihatan itu lebarnya pasti 640 dan tingginya pasti 480. Sesuai dengan ukuran jendela yang kita inginkan. Ya, ini ganti aja. Bukan 1024 kali 768, saya maunya 640 kali 480. Nah, di room, teman-teman akan mengamati sebuah garis yang lebih tebal dibandingkan garis kisi-kisinya ini. Atau kalau garis kisinya saya matikan, maka akan ada sebuah border. Ya, seperti ini. Nah, ini menunjukkan view in room. Yang kelihatan atau ukuran kamera kita itu hanya sekian dari level ini. Ya, itu setting pertama. Setting kedua, ada namanya port on screen. Pilihan ini menyatakan posisi view-nya pada jendela permainan kita itu di mana. Karena dalam satu jendela itu memungkinkan ada banyak view. Ya, kalau gamenya split screen itu berarti ada banyak view di sana, ada beberapa kamera. Contohnya kalau split screen-nya secara vertikal berarti ada kamera sebelah kiri, ada kamera sebelah kanan. Nah, kalau kameranya cuma satu, ini isikan nilainya sama persis dengan view in room. Ya, jadi ini isikan juga 640 sama 480. Setting terakhir namanya object following. Kita akan menentukan objek mana yang akan selalu diikuti oleh kamera, alias view di sini. Habor-vebor itu horizontal border sama vertical border. Ini menentukan berapa piksel dari objek kita yang akan tetap kelihatan ketika objek tersebut bergerak. Ya, untuk Mario kita akan tetapkan bahwa Mario ini jaraknya paling jauh dari sisi kiri layar itu adalah 320 sebelum si kameranya atau view-nya itu bergerak. Maka isikan habor 320. 320, vebornya sebetulnya tidak terlalu berpengaruh sih, karena secara vertikal ukuran view dan ukuran window kita sama. Tapi tidak apa-apa, diisikan aja, misalkan 240, lalu objek yang diikuti adalah objek Mario. Ada lagi HSP sama VSP, horizontal speed sama vertical speed. Ini menentukan kecepatan gesernya dari view tersebut. Kalau view-nya mau bergerak seketika waktu objeknya bergerak, biarkan dia isinya min 1. Ya, sebelum kita ke multiple view, kita akan coba setting ini dulu. Nah, window saya sekarang ukurannya cuma sekian ya, 640, 480, dan kemudian saya lewat atas saja. Begitu Mario-nya lewat dari setengah layar, maka view kita akan ikut bergerak juga. Ya, kalau ke kiri sama, intinya Mario kita akan selalu berada di tengah view. Seperti ini.
Nah, itu penggunaan view ya. Kalau mau multiple view gimana? Misalkan buat split screen-nya secara horizontal kayak gini ya. Oke, kita coba. Misalkan view ke 0, itu saya hanya memperlihatkan semua ya, tapi posisinya di layar itu adalah 0, 640, tapi tingginya hanya separuhnya, 240. Sementara itu, saya coba kasih view 2, visible when room start. Untuk view 1 ya, view kedua atau view 1, saya mau nunjukkan sisi sebelah kanannya sana, berarti ini 640. Lalu lebarnya juga cuma 640, 32, sorry, 640, 480. Ya, seperti yang ditunjukkan di... Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Ya, ini view yang kedua alias view 1. Tapi di layar saya letakkan posisinya adalah di sebelah bawah, karena ini split screen yang sebelah bawah. Berarti Y-nya dimulai dari tengah-tengah, 240, dengan ukurannya tetap 640, tapi tingginya 240. Nah, mari kita lihat pengaturan view seperti ini. Jadinya seperti apa pada window permainan kita. Nah, itu dia. Ya, walaupun sekarang kelihatannya penyet, tapi ya ini ilustrasi aja. Yang atas itu view 0, yang bawah itu view 1. Ups, ya, Mario-nya nyentuh si gumbanya dari sisi kanan tadi, nggak apa-apa deh. Nah, jadi implementasi untuk split screen itu sebetulnya hanya melibatkan lebih dari satu view. Ya, melibatkan lebih dari satu view, kemudian tinggal diatur aja posisinya pada layar, pada jendela itu di sebelah mana. Ya, saya akan matikan view satunya ya. Oke, nah tinggal tersisa beberapa latihan untuk menguji kemampuan game making teman-teman di GMS ya. Silakan tambahkan 2 buah trigger, Go 1A sama Go 1B. Kemudian sprite-nya untuk sulur, sprite-nya ladder, dan seterusnya. Buatlah agar Mario bisa menaiki sulur ketika menekan tombol atas dan turun ketika menekan tombol bawah. Karena sprite-nya Mario itu tidak ada untuk animasi yang naik ke atas sama ke bawah, manjat sulur, sementara ganti aja dengan Mario Dead. Kemudian pipa. Ya, tambahkan 2 buah pipa. Boleh vertikal, boleh horizontal. Lalu 2 buah trigger, Go 1A sama Go 1B, tadi dibuat objeknya. Go 1A itu digunakan untuk trigger awal Mario masuk ke pipa. Go 1B itu dipakai untuk menandakan posisi akhir Mario untuk keluar dari pipa. Ya, kalau Mario nabrak Go 1A dan pemain nekan tombol bawah, maka silakan dipindahkan posisinya Mario ke Go 1B. Itu cara paling gampang. Ya, ini saya serahkan ke teman-teman untuk mencoba membuat sendiri. Ya, lain-lainnya silakan juga ditambahkan skor, jumlah koin. Jumlah koin harus pakai variabel ya. Lalu mungkin ada waktu, ini juga butuh variabel, musuh yang lain, modifikasi supaya Mario bisa pindah ke room lain kalau masuki pipa tertentu, tambahkan item, jamur bunga bintang misalkan, dengan perilakunya yang sesuai, dan seterusnya. Ya, memang masih banyak yang perlu kita lakukan supaya bisa membuat game Mario yang sebagaimana mestinya, tapi core gameplaynya, mekanik utamanya, Mario bisa melompat,
kemudian bisa nginjak Goomba, itu kurang lebihnya sudah jadi. Ya, sisanya tinggal dikembangkan sendiri. Oke, saya rasa itu dulu untuk lab kita kali ini. Kita sudah belajar cukup banyak, ya, mulai dari tileset, kemudian ada variabel tambahan tadi HSpeed sama VSpeed, ada action tambahan move to contact, kemudian kita juga sudah mempelajari konsep view untuk membuat satu level yang jauh lebih besar daripada ukuran window. Dan kita juga sudah memanfaatkan multiple view, ya, lebih dari satu view untuk membuat split screen. Oke, semoga lab kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam menggunakan GameMaker Studio, ya, dan bisa digunakan untuk membuat project gamenya sendiri. Kalau ada pertanyaan, misalkan ada error atau ada hal-hal tertentu yang mungkin kesulitan atau ada pertanyaan secara umum, silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman Ubaya silakan tanya di Hangouts Group Chat atau yang lain boleh tanya langsung di kolom komen di bawah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Ya, kita akan ketemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi.